Oke bosku, selamat datang di BT Channel. Hari ini kita kedatangan satu amplifier jadul yang akan kita coba sedikit cek masalah kekurangan. Jadi di sini kita tidak untuk mau menservis bagian power, tapi kita hanya untuk memperbaiki sedikit kerusakan ataupun sedikit kekurangan. Seperti kita akan mengganti soket speaker yang ini satu set. Jadi soket speakernya yang ini, soket speaker ini akan kita ganti. Ini sudah saya beli yang baru karena soket speaker yang ini udah rusak. Dia seperti ini, dia udah rusak, jadi kita akan ganti dengan yang ini. Lalu kita akan menambah satu buah tone control. Ini tone control yang sudah saya beli. Tone controlnya ini udah dilengkapi dengan Ecommic. Kenapa saya bilang penambahan tone control? Karena power ini aslinya bukan seperti ini. Jadi power bawaannya amplifier jadul ini ada di bagian bawah yang ini. Jadi yang di bagian atas ini adalah penambahan mesin power untuk uh, sebagai subwoofer. Sebagai subwoofer itu digunakan sebagai subwoofer oleh pemiliknya. Jadi ini pemiliknya yang menambahi ataupun sedikit memodifikasi bagian dalam ampli ini. Jadi ini powernya mono dan yang di bawah ini adalah bawaannya itu adalah stereo. Jadi kita akan menambah ataupun membuat tone control untuk khusus power yang mono ini supaya menjadi stereo. Artinya pada saat musik dihidupkan, yang power mono ini tetap dia bisa berfungsi menyatu dengan yang di bawah, dia sejalan seperti itu. Jadi di sini kita akan merombak sedikit ya ataupun menambah, dan ini nanti kita akan lepas. Ini adalah tone control untuk subwoofernya. Ini sepertinya crossover ya, crossover subwoofer, dan potensionya ada di sini. Ini potensio untuk khusus subwoofer dan ini untuk musik ataupun stereonya. Jadi ini subwoofer yang mononya. Kita akan dilepas ini dan kita akan bongkar ini ya, kita bongkar. Karena untuk memasang itu kita harus buka semua ya. Kita lepas dulu semua, baru bisa kita pasang untuk soket speaker yang di bawah. Dan nanti trafonya ini susunannya ini akan saya rombak sedikit bila perlu ya. Itu pun kalau nanti saya rombak, saya akan coba rombak supaya ada ruang sedikit nanti untuk penempatan tone controlnya nanti di sini, dan juga kipas, mungkin kipas juga di sini. Jadi nanti saya akan susun sedemikian rupa supaya muat ya, karena nanti di sini ada kipas pendingin dan juga di sini nanti untuk papan tone controlnya. Oke bosku, untuk videonya saya skip dulu. Saya akan bongkar dulu untuk powernya ini karena ini agak ini ya, agak lama untuk melepasnya satu persatu. Jadi untuk videonya saya akan skip dulu.
Oke, ini kita bongkar. Kita lepas dulu untuk bagian ini supaya kita bisa melepas yang bagian bawah ini. Ini kita harus angkat dulu. Ini kita terus lepaskan. Supaya mesinnya bisa kita lepas. Sedikit kekerasan. Oke, ini untuk power bawaan dari amplifiernya seperti ini. Ini power bawaan. Jadi yang untuk yang ini adalah power tambahan. Ini power tambahan tapi dia yang mono. Yang ini stereo, ini mono. Jadi saya akan mengganti yang untuk soket yang ini. Untuk soket ini saya akan buka dulu, solderan ini akan saya lepas. Jadi nanti akan saya pasang kembali, sekalian untuk tone controlnya akan saya pasang. Jadi kita lepas dulu. Untuk jalur yang ini sudah di cut oleh mungkin oleh pemiliknya ataupun tukang servis yang lain, karena dia modifikasi sedikit ya untuk jalur output speakernya, karena dia memakai soket speaker yang ini untuk power mono yang subwoofernya. Jadi untuk jalur ini dia mengcut untuk layoutnya, dan ini dijumper langsung ke soket yang ini, supaya dia memakai soket speaker output speaker untuk yang stereo ini, untuk power stereonya. Jadi untuk power mononya output speakernya untuk soketnya itu dipakai yang ini, makanya dia memutus jalur yang ada di sini. Ini diputus ya, ini diputusnya. Jadi ini nggak ada hubungan sama sekali ke sini, itu nggak ada hubungan lagi, karena ini udah di cut ataupun diputus jalur dari sini. Nah ini putus, mungkin di kamera nampak ya bosku, mungkin nampak ya. Nah ini tanda garis ini yang ada 2 garis itu adalah bekas potongan atau katerannya. Jadi dia diputus di situ, karena ini udah diotak-atik. Oke, kita akan ganti yang ini soketnya.
Oke, ya seperti ini guys. Nah, udah rusak. Oke, ini udah terpasang. Kita akan bersihkan ini. Kita bersihkan dahulu ini guys. Kita akan pakai kontak cleaner untuk membersihin debu-debu yang ada di sekitar sini karena ini kotor ya. Oke. Oke bosku, saya akan pasang untuk tone controlnya ya. Saya akan pasang tone controlnya dan saya akan coba untuk pindah trafo ini. Saya geser trafonya sedikit lagi biar lebih rapi. Saya akan coba geser kalau itu memungkinkan. Ya, yang ini kita bersihin lagi ya, biar nggak terlalu apa kali. Dan kontrolnya model seperti ini yang akan kita pasang. Jadi ya ini saya lepas nanti. Ini akan saya lepas dan saya pindah ke lubang yang ada posisi di box ini. Karena di sini untuk lubang mic bawaan daripada box amplifier ini udah tersedia. Jadi ini akan saya lepas dan potensio nanti kalau memungkinkan akan saya lepas dulu. Oke. Jadi untuk karena ini pengerjaannya agak ini ya, agak lama dan videonya terlalu panjang, jadi akan saya skip dulu dan ini akan saya lepas dulu, saya pasang, saya jumper pakai kabel. Itu mungkin akan memakan waktu yang lumayan lama. Oke, nanti untuk videonya saya akan sambung lagi bosku. Kita akan lepas dulu untuk potensio dan juga soket mic-nya. Oke bosku.
Oke bosku, untuk tone controlnya udah saya pasang. Jadi dia modelnya seperti ini. Untuk tone control, untuk tone controlnya udah saya lepas potensionya. Jadi ini saya pasang pakai kabel supaya lebih simple untuk saya lengketkan di sini. Ini untuk tone controlnya saya pasang ke sini. Ini tone controlnya. Ini saya bor, yang dua ini saya bor, yang ini untuk mic. Ini micnya di sini saya masukkan di lubang bawaannya. Jadi tone controlnya untuk yang power mononya, yang power mono yang ini, power mono ini tone controlnya ini. Dan untuk power stereonya yang ini, itu tone controlnya dia ada yang ini. Jadi dia ada dua tone control dengan mesin yang berbeda. Jadi seperti itu permintaan untuk pemiliknya, seperti itu. Dia karena dia pakai dua mesin, yang satunya mono, yang satunya stereo. Jadi dia minta seperti itu, maka saya buatkan seperti itu. Jadi tone control yang power mononya yang ini, dan untuk yang stereonya yang ini. Oke, saya akan sambungkan untuk power supply daripada tone controlnya. Itu untuk tone controlnya sudah saya sambungkan. Untuk kabel inputnya, untuk kabel input itu sudah saya sambung ini untuk kabel input tone control, dan ini untuk kabel output dari tone control menuju input dari power mononya. Ini akan saya sambungkan. Dan untuk soket speaker daripada outnya dari power mononya itu saya memakai soket speaker yang di bagian di stereonya. Jadi ini saya pergunakan untuk ke power mononya. Jadi untuk yang stereonya itu menggunakan soket speaker yang ini, bagian surroundnya. Jadi ini saya cut, untuk di bagian jalurnya itu sudah saya cut ya, supaya bisa dia digabung tapi terpisah. Oke, seperti itu. Ini kita akan masukkan oke. Dia modelnya seperti ini. Nanti kita akan masuk untuk kipasnya. Ini untuk kipas sebagai pendingin pada heatsinknya. Kita akan pasang nantinya di sini. Ya seperti ini. Jadi untuk power supply-nya udah saya sediakan untuk 12 voltnya ataupun 15 voltnya ya. Jadi untuk power supply tone control ini juga sudah saya sediakan. Untuk power supply tone control kita mengambil dari jalur yang ini udah saya sediakan.
mungkin di kamera nampak. Ini untuk jalur supply daripada tone control saya rakit seperti ini. Saya rakit seperti ini pakai IC7815 karena untuk tone controlnya itu menggunakan tegangan 15 volt DC. Jadi saya rakit seperti ini memakai IC7815. Saya mengambil dari tegangan ekstra trafo itu yang 20 volt, ya 20 volt, 20 volt CT. Jadi dia akan diturunkan menjadi 15 volt. Oke, kita akan pasang untuk supply tone control yang ini untuk warna hitam itu negatif dan untuk warna putih itu adalah positif. Oke, kita akan pasang untuk negatifnya di sini. Kita akan solderkan yang negatifnya, kita akan solder. Oke, dia seperti ini bosku. Untuk power supply daripada tone control ini sudah saya sambungkan ke IC regulator. Jadi pemasangannya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. Ini seperti ini rangkaiannya. Oke, rangkaiannya seperti ini. Lalu kita akan pasang untuk input daripada karena ini mono dan karena ini powernya mono dan untuk tone controlnya stereo, jadi ini ada dua kan. Ini untuk RL-nya. Untuk RL-nya ada dua, merah dengan putih. Jadi ini akan saya gabung, merah dan putih akan saya gabung jadi satu. Oke, kita akan masukkan untuk jalur daripada inputnya menuju ke sini, dan untuk satu lagi toggle-nya kita akan pasang di sini. Ini termometernya udah saya pasang, dan untuk yang lain-lainnya ini nanti ya, untuk kerapiannya mungkin nanti kita akan pasang, kita akan coba langsung tes ya. Nah, kita akan tes dulu untuk oke, seperti itu teman-teman. Kita akan coba untuk hidupkan amplinya, apakah
kita berhasil untuk penambahan tone control ini. Saya akan tes. Oke, saya akan pasang untuk kabel aux. Untuk speaker saya akan pasang dulu. Speaker kita taruh di sini. Itu speakernya tanpa kotak ya. Kita memakai yang jalur mono terlebih dahulu. Kita pakai untuk jalur speaker yang mono. Jalur speaker mono kita gunakan, lalu kita hidupkan. Oke bosku, kita akan langsung testing untuk amplifiernya. Ini udah selesai untuk pemasangan tone control, sudah selesai. Ini untuk tone control yang power mono, dan ini untuk tone control untuk power stereo-nya. Jadi sekarang di dalam satu box ini ada dua mesin yang berbeda, mono dengan stereo. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pemiliknya minta untuk power mononya itu dipasang tone control seperti biasa. Jadi untuk tone controlnya udah saya pasang dan sudah saya rapikan sebelum pengetesan. Ini posisinya di sini saya taruh, dan untuk soket speakernya tadi udah saya ganti yang seperti ini ya, udah saya ganti dengan yang baru. Dan untuk kabel speakernya udah saya ganti, sudah saya pasang. Ini untuk speaker di power stereo, dan ini untuk speaker power mono. Speakernya ACR 12 inci tanpa box. Dan di sini untuk kipas sudah saya pasang, kipas pendingin. Ini untuk tegangan saya ambil dari speaker protector 12 volt. Dan ini untuk tegangan power supply ke tone control saya ambil dari 12 volt AC trafo. Jadi seperti itu. Ini semua udah saya rapikan. Ini tinggal ngetes suara apakah sudah berfungsi sedemikian rupa sesuai dengan permintaan. Semoga berhasil, semoga berfungsi dengan baik. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk kabel speaker yang untuk ke mono, ini ke stereo. Oke. Dan untuk kabel speaker yang satu lagi itu speakernya saya memakai yang ini box, itu khusus untuk subwoofer ya. Oke, kita akan ngetes. Terlebih dahulu kita akan hidupkan untuk amplinya, kita hidupkan. Oke. Untuk speaker protector sudah operasi. Ini speaker protektornya hanya saya gunakan untuk outnya power mono, karena itu speaker protektor yang bawaan yang dipasang oleh
si pemilik itu sebenarnya stereo, tapi untuk relaynya salah satunya udah dia cabut, jadi hanya bisa digunakan satu relay, jadi dia mono, makanya saya pasang di situ. Oke, untuk ampli sudah hidup, kita akan putar untuk lagunya. Kita akan coba putar salah satu lagu ini. Oke, lagunya udah play. Kita akan lebih dahulu untuk buka volume yang power mono. Silahkan teman-teman mendengar ya melalui handset biar lebih jelas. Ini volume, ini subwoofer, ini bass, ini treble, ini echo, ini volume mic. Ini mic ya. Oke, untuk power stereo kita naikkan. Untuk speaker yang ACR, Oke, jadi seperti itu untuk hasil pengetesannya, hasil penambahan dari tone control untuk power mono yang di atas ini. Jadi hasilnya sudah bisa ya, untuk input suaranya udah bisa saling dibagi, jadi dia saling udah memiliki input masing-masing. Oke, jadi demikian dulu ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada yang perlu ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Di sini saya juga sebagai pemula untuk hobi merakit ataupun mengoper-aprik amplifier. Jadi saya bukan ahli ya, tapi saya hanya pemula ataupun hanya sekedar hobi. Oke, terima kasih Lur, terima kasih bosku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai.